Arti dari sunat rohani adalah bahwa kita sudah dibebaskan dari perbudakan dosa dan keinginan-keinginan badani kita yang jahat. Shalom sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguh senang kita dapat berjumpa kembali di dalam acara refleksi sahabat Biblika. Pada hari ini kita tiba pada episode yang ke-48 di dalam serial pembahasan Kitab Kisah Para Rasul dengan tema Pertobatan Kepala Penjara. Kita akan membaca firman Tuhan bersama dari Kisah Para Rasul 16 ayat 25 hingga ayatnya yang ke-40. Saya akan bacakan untuk kita semuanya di dalam terjemahan sederhana Indonesia. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa serta menyanyikan lagu-lagu pujian kepada Allah, dan para tahanan yang lain ikut mendengarkan mereka. Tiba-tiba terjadi gempa bumi yang hebat, sehingga batu-batu fondasi penjara itu terguncang. Semua pintu penjara terbuka, dan semua rantai para tahanan terlepas. Lalu kepala penjara itu terbangun. Waktu dia melihat pintu-pintu penjara sudah terbuka, dia mencabut pedangnya hendak bunuh diri, karena dia mengira semua tahanan pasti sudah kabur. Tetapi Paulus berteriak keras-keras kepadanya, "Jangan Pak, jangan bunuh diri, kami semua masih ada di sini." Mendengar itu, kepala penjara menyuruh budaknya mengambil pelita, lalu berlari ke dalam dan dengan gemetar bersujud di depan Paulus dan Silas. Kemudian dia mengantar mereka berdua keluar dan bertanya, "Bapak-bapak, apa yang harus saya lakukan supaya saya diselamatkan?" Lalu jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Kristus Yesus, maka kamu akan diselamatkan. Ajaklah juga semua orang di rumahmu untuk percaya." Malam itu juga, kepala penjara itu membawa Paulus dan Silas ke rumahnya, membersihkan luka-luka mereka dan memberi mereka makan. Lalu mereka menyampaikan kabar baik tentang Tuhan Yesus kepadanya dan semua orang yang tinggal di rumahnya. Kemudian dia bersama orang lainnya dibaptis, dan mereka semua bergembira karena mereka sudah percaya kepada Allah. Besok paginya, para pejabat mengirimkan beberapa petugas keamanan kota kepada kepala penjara itu untuk memberi perintah, "Lepaskanlah kedua orang itu." Maka kepala penjara itu menyampaikan kepada Paulus, "Para pejabat sudah menyuruh supaya bapak-bapak dibebaskan. Jadi sekarang kalian boleh keluar, pergilah dengan selamat." Lalu Paulus berkata kepada para petugas keamanan itu, "Kami ini warga negara Roma, tetapi pejabat-pejabat kota sudah membuat kami dipukuli di depan umum tanpa menyelidiki perkaranya. Mereka juga memenjarakan kami tanpa alasan, dan sekarang mereka ingin kami pergi secara diam-diam. Tentu saja kami tidak mau. Mereka sendiri yang harus datang kemari dan mengantar kami keluar." Lalu para petugas keamanan itu pergi melaporkan kata-kata Paulus kepada pejabat-pejabat kota. Waktu mereka mendengar bahwa Paulus dan Silas adalah warga negara Roma, mereka menjadi takut, karena kalau hal itu dilaporkan kepada atasan mereka, mereka bisa kena hukuman. Maka mereka datang dan minta maaf. Sesudah mengantar Paulus dan Silas keluar, mereka memohon supaya keduanya meninggalkan kota itu. Paulus dan Silas pun pergi ke rumah Lydia. Sesudah bertemu dan menguatkan hati saudara-saudari seiman, mereka pergi meninggalkan Filipi. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 16 ayat 25 sampai 40. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan,
Di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 25-40 yang sudah kita baca baru saja, kita memiliki contoh lain dari pertobatan yang biasa disebut pertobatan kepala penjara ataupun sipir, yang juga termasuk pertobatan seisi rumah tangganya. Dalam Kisah Rasul 16 ayat 30, kita menemukan perikop yang familiar di mana Paulus dihadapkan oleh kepala penjara Filipi, orang yang bertanya, "Bapak-bapak, apa yang harus saya lakukan untuk diselamatkan?" Ini adalah pertanyaan yang sangat penting. Keselamatan dari dosa adalah kebutuhan terbesar kita. Jawabannya harus sesuai dengan firman Tuhan. Jawaban yang diberikan seringkali terbatas pada apa yang disebutkan di dalam Kisah Rasul 16 ayat 31, tanpa mempertimbangkan semua yang dikatakan di dalam konteks, tanpa memperhatikan apa yang diajarkan di tempat lain di dalam kitab suci. Jika seseorang bertanya hari ini, apa yang harus saya lakukan agar diselamatkan? Bagaimana seharusnya kita menjawab? Haruskah kita membatasi tanggapan kita pada kata-kata Kisah Rasul 16 ayat 31? Mari perhatikan pertama-tama apa yang tidak disebutkan. Kebutuhan bertobat dari dosa. Namun Yesus ingin pertobatan diberitakan dalam namanya. Maka para rasul sering mengkhotbahkan perlunya bertobat dari dosa, seperti yang Petrus lakukan dalam 2 khotbah pertamanya, seperti yang dilakukan Paulus dalam khotbahnya di Athena. Haruskah kita menyimpulkan bahwa pertobatan tidak diperlukan karena tidak disebutkan dalam pertobatan kepala penjara Filipi? Kebutuhan untuk mengakui Kristus. Namun Yesus mengajarkan tentang perlunya mengakui Dia di depan orang lain, dan para rasul sering menyebutkan pentingnya mengakui Kristus, mengaku dengan mulut bahwa Tuhan Yesus menuntun pada keselamatan, mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, menuntun untuk tinggal di dalam Allah. Haruskah kita menyimpulkan bahwa pengakuan tidak perlu karena tidak disebutkan di dalam pertobatan kepala penjara Filipi? Kita akan salah menangani kitab suci untuk menyarankan karena pertobatan dan pengakuan tidak disebutkan di dalam Kisah Rasul 16 ayat 31 bahwa itu tidak perlu untuk keselamatan. Tapi sekarang mari kita perhatikan yang kedua, apa yang disebutkan? Percaya pada Tuhan. Kepala penjara diberitahu untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Ini konsisten dengan apa yang Yesus sendiri ajarkan. Percaya kepada anak adalah kunci untuk memiliki hidup yang kekal. Kecuali kita percaya kepadanya, kita akan mati dalam dosa-dosa kita. Yohanes 8 ayat 24. Maka para rasul sering menyatakan pentingnya beriman kepada Yesus. Orang beriman memiliki kehidupan di dalam namanya, bahwa percaya dengan hati membawa kepada kebenaran. Beriman kepada Kristus sangat penting untuk keselamatan, karena Alkitab yang mengatakan tentang hal tersebut. Baptisan segera. Kita melihat bahwa kepala penjara dan keluarganya segera dibaptis. Mirip dengan apa yang kita baca di tempat lain dalam kasus pertobatan lainnya. Ada 3.000 orang yang dibaptis pada hari Pentakosta. Kemudian sida-sida dari Ethiopia dibaptis segera setelah dia melihat ada air. Jadi tunggu apa lagi? Berdirilah dan hendaklah kamu dibaptis. Berdoalah kepada Tuhan Yesus supaya kamu dibersihkan dari dosa-dosamu. Mengapa mereka dibaptis dengan segera? Bahkan ketika sudah lewat tengah malam. Petrus mengatakan itu untuk pengampunan dosa. Paulus diberitahu itu untuk menghapus dosa. Karena kita bersatu dengan Kristus, maka kita semua sudah mengalami sunat yang sejati, yaitu sunat rohani dan bukan sunat badani. Arti dari sunat rohani adalah bahwa kita sudah dibebaskan dari perbudakan dosa dan keinginan-keinginan badani kita yang jahat. Persatuan kita dengan Yesus itu ditunjukkan ketika kita dibaptis. Baptisan melambangkan bahwa hidup kita yang lama sudah mati dan kita seolah dikuburkan bersama Yesus. Lalu secara rohani kita dihidupkan kembali bersama Dia. Hidup baru yang kita alami ini terjadi karena kita percaya bahwa Allah
yang sudah menghidupkan Yesus kembali dari kematian juga berkuasa menghidupkan kita kembali. Kolose 2 ayat 11-13. Petrus kemudian menulis bahwa air banjir itu menggambarkan air baptisan untuk kita. Baptisan bukanlah untuk membersihkan kotoran dari tubuh jasmani, melainkan sebuah tanda pernyataan bahwa dengan hati yang bersih, kita berjanji kepada Allah, sekarang saya mau mengikut Kristus Yesus. Pada waktu itulah kita diselamatkan, karena secara rohani, kita ikut dikuburkan bersama Yesus dan hidupkan kembali bersamanya. Ketika seseorang melihat apa yang diungkapkan tentang baptisan dalam perjanjian baru, kita dapat memahami mengapa itu diterima segera mungkin oleh mereka yang mendengarkan, sesegera mungkin oleh mereka yang mendengarkan Injil, termasuk seluruh isi rumah tangganya. Kepala penjara bersuka cita setelah percaya kepada Tuhan dengan seluruh keluarganya, yaitu semua orang percaya, menyiratkan kemampuan semua orang untuk percaya apa yang mereka dengar. Sebagai kesimpulan, mengapa Paulus hanya menyebutkan iman sebagai jawaban atas pertanyaan di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 31? Karena jawabannya mempertimbangkan keadaan atau kondisi spiritual seseorang. Untuk kepala penjara, pertama-tama dia harus diberitahu untuk percaya kepada Yesus. Untuk 3.000 orang pada hari Pentakosta, mereka sudah percaya pada saat mereka mengajukan pertanyaan mereka. Jadi iman bahkan tidak disebutkan, tetapi tetap tersirat. Jawaban apa yang harus kita berikan kepada mereka yang bertanya hari ini? Apa yang harus saya lakukan untuk diselamatkan? Jawaban kita tergantung pada keadaan atau kondisi spiritual orang tersebut. Jika mereka belum percaya kepada Yesus, maka perlu percaya kepadanya. Jika mereka percaya kepada Yesus, maka ada kebutuhan untuk bertobat, mengaku, dan dibaptis untuk pengampunan dosa. Jawaban kita harus mencakup semua yang ditemukan di dalam firman Tuhan. Paulus melanjutkan untuk menyampaikan firman Tuhan kepada kepala penjara dan keluarganya. Hal ini jelas termasuk kebutuhan untuk segera dibaptis. Jawaban yang tepat untuk apa yang harus saya lakukan untuk diselamatkan, kita perlu mempertimbangkan baik keadaan rohani si penanya maupun semua yang disingkapkan oleh firman Tuhan tentang pokok itu. Sudahkah saudara menanggapi apa yang diajarkan Alkitab tentang keselamatan di dalam Kristus? Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya melalui kisah yang telah kita pelajari ini tentang pertobatan seorang sipir, kita melihat setiap orang kondisinya berbeda-beda. Oleh karena itu, ketika kita melayani orang yang bertanya kepada kita, apa yang harus saya lakukan supaya saya diselamatkan? Kita melihat apakah mereka sudah percaya kepada Yesus atau belum. Jikalau belum, itulah hal pertama yang harus kita beritakan. Jikalau sudah tetapi belum bertobat, kita harus memberitahukan kepada orang tersebut bahwa mereka harus bertobat dari dosa-dosa mereka. Kiranya dengan demikian kita senantiasa dapat melayani dengan efektif dimanapun kita berada dan diutus. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.